Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu terkait job analysis dan kemudian job design. Pada pertemuan tadi kita sudah membahas terkait human resource planning, dan kemudian sudah human resource planning kita akan membahas terkait job analysis and job design as the title entail. Oke, jadi kita akan melanjutkan bahasan kita terkait human resource planning, dan kemudian untuk hari ini adalah job analysis dan job design. Oke, jadi untuk terminologi itu ada banyak istilah-istilah, ya, ada job, task, duty, position, family, occupation, career, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita akan mulai mendesain suatu job analisis ataupun job design, kita harus pastikan dulu bahwa yang akan kita buat itu memang memiliki hal-hal yang jelas itu. Jadi pada saat kita akan membuat job analysis dan job design, selain kita pastikan orangnya juga sesuai, jadi sebelum menemukan orang yang sesuai, kita harus menentukan kriterianya yang sesuai. Nah, kalau job di sini bisa berarti apa hal-hal yang harus dilakukan, bisa juga adalah posisi apa yang dia kerjakan, itu terkait jam. Misalkan I have a job, berarti dia harus melakukan sesuatu terkait dari definisi deskripsi pekerjaannya, atau dia posisinya di mana sebagai apa. Misalkan I have a job as a manager or I have a job as supervisor. Jadi kita pastikan definisi jobnya itu seperti apa. Kemudian task itu dia lebih mendetail daripada job. Kemudian duty itu adalah bagian daripada task. Jadi task itu adalah kumpulan dari duty. Semakin orang tinggi posisinya dalam suatu perusahaan, lembaga atau organisasi, duty, task, dan jobnya ini dia akan semakin banyak, dan tanggung jawabnya obviously akan semakin besar. Kemudian ada occupation. Occupation itu adalah di mana dia berada dalam suatu struktur organisasi, dan kemudian karir itu berarti jenjangnya dari suatu tahapan pekerjaan. Nah, misalkan ini meme ini yang sekarang sedang cukup populer. Misalkan di sini dari meme Lego ini, why did you choose our company? Kenapa kamu milih perusahaan kami? Because you are recruiting. Karena kamu memang sedang membuka opening. What can you bring to the company? Apa sih yang kamu bisa berikan kepada perusahaan? A new employee gitu. Memang secara sederhana meme ini memang betul gitu. Jadi pada saat suatu perusahaan membuka lowongan, ya kenapa melamar? Ya jelas karena memang kita butuh pekerjaan dan kamu buka lowongan gitu. Dan kemudian perusahaan bertanya, apa sih yang bisa kamu tawarkan kepada perusahaan ini? Ya pegawai baru, yaitu saya gitu. So that's actually it's a bit ridiculous in some way, tapi juga betul gitu, untuk pada suatu tahapan-tahapan tertentu. Jadi memang itulah yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada saat dia membuka lowongan. Oke. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan, itu sudah saya jelaskan, kita ini akan membahas terkait job analysis dan job design. Nah, pada saat human resource planning itu kita sudah mulai mempunyai perusahaan atau lembaga atau organisasi, dan kemudian kita mulai merancang kira-kira berapa sih jumlah orang yang kita butuhkan, kira-kira berapa besar ya perusahaan kita, kemudian lokasi posisi perusahaan kita di mana. Kita harus pastikan dari segi lingkungannya bagaimana, kemudian harapannya ke depan seperti apa, dan kemudian kira-kira keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkan seperti apa pada saat human resource planning. Nah, sesudah kita mendetailkan itu semua, kita kemudian beralih kepada job analysis dan kemudian job design. Secara sederhana sebenarnya job analysis dan job design itu adalah pada secara umum kita membuat tupoksi, yaitu tugas pokok dan fungsi dari pekerjaan-pekerjaan atau struktur-struktur yang kita berikan kepada karyawan atau personal kita. Di sini, developing an organizational structure result in jobs which have to be staffed. Job analysis is a procedure to which you determine the duties and nature of the jobs and the kinds of people in terms of skill and experience who should be hired for them. It provides you with data on job requirements which are then used for developing job description, what the job entails, and job specification, what kind of people to hire for the job. Jadi kita job analysis itu adalah prosedur yang harus kita lakukan untuk membuat tupoksi dari pekerjaan yang akan kita berikan kepada para pegawai kita, dan kemudian kita membuat karakter-karakter dan kriteria-kriteria yang sesuai untuk memenuhi pekerjaan atau lowongan tersebut. Jadi secara detailnya di sini, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of a specific job. The immediate product of the analysis are job description and job specification.
Thus, job analysis involve the process of identifying the nature of a job and the qualities of the likely job holder. Jadi pada saat seseorang kita tawarkan pekerjaannya, obviously dia akan bertanya selain berapa gaji yang dia dapat lah, apa akan dilakukan. Jadi pada saat job analysis kita pastikan dia tahu apa saja harus dilakukan dan kemudian tugas tupoksinya seperti apa. Itu maksudnya dari job analysis. Nah, ini ada beberapa kegunaan dari job analysis, ada 9. Yang pertama adalah organizational design, organization and manpower planning, recruitment and selection, kemudian placement and orientation, employee training and management development, job evaluation and compensation, performance appraisal, health and safety, dan employee counseling. Jadi semuanya itu adalah kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa pegawai itu dia sesuai dengan karakter yang kita harapkan, sesuai dengan kriteria yang telah kita buat, dan kemudian pegawai tersebut juga aman, selamat, dan kemudian sejahtera. Itu gunanya dari job analysis. Jadi kita tidak membuang-buang space untuk suatu organisasi yang dalam artian tidak efektif. Untuk manajemen itu adalah bagaimana caranya kita memperoleh atau mencapai suatu hal dalam waktu yang singkat dan kemudian dengan ketepatan yang maksimal. Itu maksudnya kenapa dari segi manajemen ini kenapa kita perlu adanya job analysis di sini. Jadi hal-hal ini adalah dibutuhkan biar kita memperoleh informasi-informasi yang jelas dan kemudian kita bisa dapat gambaran apa yang akan dibutuhkan oleh perusahaan kita. Jadi memang orang-orang yang dalam artian very good with this analysis itu mereka yang memang kemampuan analisisnya itu sangat baik gitu. Jadi mereka bisa menggunakan job analysis ini dengan sangat mendetail sehingga pada saat perusahaan memberikan apa yang diharapkan dia sudah bisa menjelaskan ini faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan sehingga orang yang tepat juga bisa didapatkan. Oke, nah di sini misalkan employee training dan management, jadi seperti bisa dijelaskan, maksudnya maaf bisa diharapkan apa saja yang diberikan kepada para pegawai, pelatihan apa saja harus dibutuhkan. Kemudian kalau misalkan pegawainya mengalami kecelakaan harus seperti apa. Kemudian kalau misalkan pegawainya membutuhkan kenaikan gaji atau kenaikan pangkat atau yang lainnya, jenjang karirnya jelas harus seperti apa. Itu gunanya dari job analysis. Jadi kita memberikan prospek yang jelas kepada para pegawai kita. Oke, untuk metode untuk collecting job analysis itu ada 8. First one is participant diary logs, kemudian interviews, critical incidents, technical conference method, job performance, functional job analysis, observation method, dan kemudian questionnaire. Di sini bisa saja kita dalam artian kita sudah punya perusahaan dan kita ingin lebih berkembang dan kita melakukan hal-hal ini, tapi bisa juga kita misalkan baru mulai merintis suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga dan kita ingin mulai merancang, itu juga bisa. So that's for different function. Jadi bisa untuk perusahaan yang sudah ada atau yang baru berkembang. Untuk participant diary atau log, di sini biasanya para pegawainya mencatat atau menulis hal-hal yang dalam artian yang biasanya mereka lakukan. Misalkan saya kalau siang ini gitu dan sebagainya. Jadi kita tahu pekerjaan apa saja yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan ada yang terlalu dia fokus ada suatu hal atau misalkan ada suatu hal yang kurang dilakukan, or maybe dia tidak jujur pada saat mengisi participant diary atau logs ini. Jadi kita bisa lihat seberapa besar fungsinya dia di perusahaan. Kemudian interview, wawancara itu sudah cukup sering dan itu biasanya metode yang paling banyak dilakukan selain kuesioner. Kemudian critical incident ini biasanya para pemilik perusahaan itu atau para atasan mencatat, merundown kira-kira hal-hal kecelakaan apa saja atau insiden-insiden apa saja yang terjadi di dalam perusahaan, organisasi atau lembaga. Jadi kemudian bisa tahu apa yang harus dilakukan kalau misalkan hal tersebut terjadi dan kenapa sih hal ini terjadi gitu. Selanjutnya technical conference method. Nah di sini itu adalah dibuat oleh para ahli. Jadi biasanya perusahaan itu ada outsourcing dari segi manajemen, seorang ahli manajemen yang lain, dan kemudian mereka yang biasanya lebih mendetail dalam hal merancang job analisis yang dibutuhkan atau kalau misalkan perusahaannya stuck atau ingin lebih berkembang. Kemudian job performance ini untuk appraisalnya untuk seorang pegawai job performance-nya dinilai seperti apa sih kinerjanya, apakah baik atau tidak, efektif atau tidak. Kemudian fungsional job analysis di sini ini dilakukan secara analisis
Jadi dilihat dari awal dia mulai datang pagi-pagi sampai selesai dia tuh ngapain aja, dan kemudian di rundown sampai seberapa efektifkah orang tersebut dalam tupoksinya. Siapa tahu ada yang bisa dikurangi atau ditambah. Observation method. Nah di sini memang seorang job analysnya langsung melihat ke lapangan apa sih yang dilakukan oleh para pegawainya di lapangan atau pada saat bekerja. Kemudian kuesioner ini yang makanya karena itu biasanya yang paling mudah itu bukan paling mudah, maksudnya yang paling umum dilakukan either interview atau kuesioner. Kalau untuk observation method itu biasanya kalau memang atasannya dia melakukan sidak itu biasanya dilakukan, tapi secara umum dilakukan adalah interview dan kemudian kuesioner. Oke, selanjutnya untuk six step of job analysis ada determine the use of job analysis information, kemudian collection of background information, selection of job for analysis, collection of job analysis data, kemudian processing the information, dan kemudian preparing job description and job classification. Nah, kalau di sini itu adalah sesudah kita melakukan hal-hal yang tadi di slide sebelumnya, dan kemudian kan kita sudah dapatkan data. Nah, kemudian data-data itu akan diapakan, apakah akan dibiarkan, tidak. Nah, data-data tersebut kemudian dianalisa untuk menentukan keefektifan dari pekerjaan atau tupoksi yang ada di lapangan. Ini yang pertama ini 6 hal ini. Jadi kita lihat apakah hal-hal tersebut efektif tidak di lapangan, bagaimana sih keadaannya di lapangan atau di kantor, seperti apa para pegawainya. Kemudian yang kedua kita lihat background information-nya, karena siapa tahu orang-orang tersebut sadar bahwa mereka itu dalam artian diobservasi sehingga mereka tidak melakukan itu secara natural. Jadi kita cek kembali kalau misalkan mereka tidak diawasi. Kemudian yang ketiga selection-nya, kemudian mulai memilah data. Yang keempat collection, data-data tersebut setelah dipilah kemudian dibuat menjadi laporan, kemudian diproses informasinya, dan kemudian dilaporkan kepada para atasan, dan kemudian bekerjasama dengan Human Resource Management-nya atau Human Resource Department untuk membuat job description dan job classification. Jadi job analysis itu tupoksinya secara umum, cuma untuk job description dan job classification dia itu lebih mendetail gitu. Jadi lebih mendetail daripada job analysis dan daripada job analysis. Jadi sudah human resource planning, kita kemudian mulai mengembangkan job analysis. Dari job analysis kita melakukan observasi dan wawancara, data-data itu kita olah lagi untuk kemudian kita analisa dan kita buat job description dan job classification yang lebih detail daripada job analysis. Oke, ini untuk melakukan job analysis tadi sudah saya dijelaskan. Ini itu pada metode sebelumnya. Nah, seperti meme di sini. I love asking employees if they have a minute, scares them every time. Nah, jadi biasanya untuk memang karena kan jokesnya itu adalah kalau seseorang dipanggil kepada bagian HRD, which mean they done something wrong gitu. Makanya kalau dipanggil, wah apakah saya akan dipecat atau apakah saya melakukan kesalahan? Padahal mungkin mereka hanya akan melakukan wawancara atau mengecek kira-kira ada tidak kemajuannya dari tupoksi mereka, atau misalkan kalau ada komplain atau misalkan tupoksinya kurang sesuai. Nah ini jadi makanya meme ini ada gitu untuk meme bagian HRD. I love asking employees if they have a minute, scares them every time. Jadi para pegawai biasanya takut kalau berhubungan dengan HRD atau HRM. Oke, kemudian job description. Di sini, a written record of the duties, responsibilities, and requirements of particular job. It is concerned with the job itself and not with the job holders. It is a statement describing the job in such terms as its title, location, duties, working conditions, and hazard. A job description is a written statement, and then kemudian there is no standard format you must use in a writing job description, but at least contain job identification, job summaries, notice and responsibilities, machine, working conditions, social environment. Kalau misalkan pekerjaannya yang dalam artian kantoran, I mean the person work indoor, biasanya untuk tupoksinya itu kita sudah cukup jelas ya, misalkan mengolah data, menganalisis data, entry dan lain sebagainya. Nah itu untuk bagian mesin. Nah kalau misalkan para pegawai pabrik itu misalkan, dan mereka harus berhubungan dengan mesin-mesin berat, alat berat, mereka membutuhkan kejelasan mesin-mesin apa saja yang mereka lakukan, yang gunakan gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita meng-hire seseorang gitu kemudian
mereka tidak tahu bahwa cara mengoperasikan mesin tersebut sehingga mesin-mesin tersebut rusak, itu kita bisa mengalami kerugian. Makanya untuk job description ini kita harus pastikan detail pada saat kita memberikan tupoksinya gitu. Jadi akan lebih bagus gitu ya. Kalau misalkan nanti Anda punya perusahaan, organisasi atau lembaga dan kemudian Anda meng-hire seseorang dan mereka ingin tahu tupoksinya, Anda punya semacam booklet atau leaflet mini, kemudian bisa Anda berikan kepada mereka sehingga mereka ada gambaran apa yang akan saya lakukan, misalkan berapa kali saya dapat liburan, kemudian kira-kira saya dapat gaji berapa dan sebagainya. Itu semacam gambaran dari job description ini. Itu yang dalam artian idealnya dari segi manajerial. Jadi kalau misalkan mereka ada yang kurang sreg atau mereka tidak paham, mereka bisa tanyakan dari leaflet atau booklet tersebut yang Anda berikan kepada pegawai Anda. Oke, di sini job certification itu dari yang job description tadi, itu kan secara umum ya, akan bekerja apa, tupoksinya seperti apa, lingkungannya seperti apa, jam kerjanya akan seperti apa. Nah, kalau untuk job certification yang biasanya kita meskipun tidak kita umumkan secara umum kepada masyarakat pada saat kita open recruitment, tapi beberapa hal ditulis misalkan seperti ini: physical characteristic, psychological and social characteristic, mental characteristic, personal characteristic. Jadi misalkan Anda mungkin lihat di lowongan, misalkan penampilan menarik, tinggi badan untuk wanita misalkan minimal 170 cm, untuk pria misalkan 178 cm dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin secara tupoksi mungkin tidak terlalu valid, tapi dalam artian untuk mengurangi jumlah para pelamar biasanya mereka menulis hal tersebut. Atau kalau memang pekerjaannya butuh mobile, misalkan pelamar harus memiliki kendaraan, memiliki SIM C dan lain sebagainya. Itu jadi dengan semakin spesifik, pertama kita jadi tahu orang-orang yang kita butuhkan, yang kedua itu adalah mengurangi jumlah pelamar. Oke, untuk beberapa prinsip dari job design, Anda bisa lihat di situ. Di situ ada to influence skill variety, to influence task identity, to influence task significance, to influence autonomy, dan to influence feedback. Jadi di situ ada beberapa hal. Di sini prinsip-prinsipnya. Jadi untuk mempengaruhi agar memiliki skill yang beragam, gitu, meskipun katakanlah kita membutuhkan orang dengan 10 skill, siapa tahu setelah kita perbesar atau kita perdetail job analisisnya itu ternyata, atau job desainnya ternyata ada orang yang dengan 12 skill yang bisa kita hire misalkan. Kemudian to influence task identity, memberikan tupoksi yang jelas. To influence task significance, sehingga mereka tahu pekerjaan apa sih yang dilakukan. Autonomy, jadi mereka ada kebebasan. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang alurnya itu sangat erat senior dan junior. Jadi mereka flow-nya memang harus seperti itu, misalkan di bank gitu. Tapi ada juga yang memang otonominya lebih bebas sehingga tidak harus selalu dia harus melaporkan setiap saat kepada atasannya. So that's different for every environment. Kemudian to influence feedback, jadi tahu to influence feedback, jadi tahu bagaimana sih pada saat ada yang berkomentar atau misalkan berikan tanggapan dan masukan, terutama terkait job design ini. Misalkan kebetulan bagian human resource ini misalkan dia sudah tidak tahu, misalkan dia tidak mengetahui tren yang sedang ada sekarang. Jadi misalkan bahwa orang harus lebih teknologi savvy dan lain sebagainya. So that's important for them to communicate. Itu jadi intinya untuk job design. Jadi sudah job analysis kita buat tupoksi yang secara garis besarnya. Pada saat job design kita buat yang lebih mendetailnya. Oke, untuk methods of job design, di sini ada job simplification, job rotation, dan kemudian job enlargement. Untuk job simplification, ini biasanya kalau orangnya diberikan tupoksi yang amat mendetail dan kemudian amat sangat banyak, sehingga biasanya orangnya akhirnya tidak berkembang. Akhirnya dia stuck di situ-situ lagi. Akhirnya kita cek kenapa sih dia kok pekerjaan nggak selesai-selesai, karena ternyata terlalu banyak. Jadi misalkan seperti saudara saya, dia kebetulan bekerja di suatu perusahaan di Jakarta dan dia tuh setiap harinya itu adalah rapat dari pagi sampai sore. Nah selesai sore itu dia tidak bisa pulang karena dia harus membuat laporan dari rapat-rapat yang dia lakukan tadi. Sehingga dia pulangnya dari kantor malah sangat larut meskipun dia pergi dari kantornya itu, maksudnya pergi menuju kantornya itu sebelum sholat subuh. So that's job simplification. Kalau saya sebagai atasan saudara saya tersebut, saya akan buat agar
misalkan jumlah rapatnya dikurangi sehingga dia bisa membuat laporannya lebih cepat, atau diberikan jeda antara rapat sehingga dia bisa menyelesaikan laporannya lebih cepat. So that job simplification. Kita buat bagaimana caranya agar pekerjaannya tetap efektif, tapi dia punya waktu yang lebih leluasa. Gitu. Kalau memang untuk seorang tersebut misalnya merasa tetap keberatan dengan pekerjaannya, dan sehingga kita bisa alihkan kepada orang-orang lain pekerjaannya. Jadi kita transfer some of his or her works to other people, atau kita perbanyak orang di bagian tersebut agar pekerjaannya lebih cepat selesai. So that job simplification. Jadi menyederhanakan tupoksinya. Kemudian job rotation ini yang cukup amat sering kita lihat. Nah, di sini tuh adalah kita merotasi pegawai. Misalkan katakanlah Anda sebagai pegawai hari ini, say misalkan di Cimahi Utara, nanti 2 bulan berikutnya di Cimahi Selatan, who knows mungkin 3 bulan berikutnya di Karawang dan lain sebagainya. Itu job rotation. Sama seperti misalkan pegawai minimarket yang dekat rumah saya, itu saya lihat biasanya mereka ada rotasi setiap 2 bulan sekali. Itu job rotation. Tujuannya yang pertama adalah memberikan motivasi, kemudian yang kedua itu adalah agar tidak terjadinya ikatan emosi antara pegawai tersebut dan lingkungannya, sehingga kalau misalnya terjadi ikatan emosi, sehingga dia tidak akan share rahasia perusahaan kepada orang lain gitu. I know it sounds ridiculous, tapi itulah yang terjadi. Kemudian hal lain itu adalah kenapa job rotation, agar dia bisa melihat kondisi-kondisi di lapangan dan dia bisa tangguh pada saat menghadapi perubahan-perubahan tersebut. So that's job rotation. The last one is job enlargement. It's done only on the horizontal level. Nah, kalau di sini job enlargement ini adalah kalau misalkan pegawai tersebut dilihat cukup kapasitasnya atau kinerjanya sangat baik, nah justru tupoksinya ditambah gitu loh, sehingga dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Katakanlah misalkan dia hanya untuk bagian mengajar, say speaking for general purposes misalkan, nanti setelah itu dia cukup baik, kita berikan tambahan misalkan speaking for academic, speaking for professional dan lain sebagainya. Itu job enlargement. Ini untuk kasus-kasus tertentu di mana memang orang tersebut kinerjanya baik, atau memang staff dalam bagian tersebut cukup banyak sehingga tupoksinya bisa ditambah gitu. Itu untuk metode dari job design. So job simplification menyederhanakan, job rotation memindahkan pegawainya kepada lokasi-lokasi yang berbeda, dan job enlargement menambahkan tanggung jawab atau tupoksinya. Oke. Nah, jadi itu dia terkait job analysis dan job design. Jadi dari human resource planning kita membayangkan perusahaan kita akan dibawa kemana dan butuhkan orang berapa. Di job analysis kita mulai mengatur kira-kira posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan, dan di job design kita merancang tupoksinya secara lebih rinci. Oke, nah itu dia terkait job analysis dan job design-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait recruitment, which is lowongan pekerjaan. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.